keluar rumah buat cari sayuran. Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di kegiatan aku hari ini. Nah, ini mumpung Dede Elzannya anteng, jadi ini Dede Elzannya aku kasih ke Utinya, karena ini mau aku tinggal sebentar buat keluar rumah. Pokoknya nih teman-teman, kalau masih ada ibu di rumah gunung, semuanya akan baik-baik saja. Contohnya seperti ini, yang aku masih bisa keluar rumah buat cari sayuran tanpa harus ngajakin Dede Elzannya. Coba bayangin kalau ibu udah pulang lagi ke kampung halaman, gak tahu deh teman-teman gimana riuhnya nanti. Bukannya gak mau mandiri, bukan ya, tapi kalau ngurus dedek bayi tanpa bantuan orang tua itu bener-bener karena aku udah ngalamin sendiri waktu dulu ngurus abang Bisma di sini. Kan bisa berdua sama ayahnya Bisma. Iya teman-teman, kalian nggak tahu dulu perjuangan aku kayak gimana. nggak bercanda teman-teman. Soalnya ini loh teman-teman, dulu tuh kita belum bisa ngarepin dari kebun sendiri ya. Jadi dulu ayahnya Bisma itu cari uangnya harus maruh di kebunnya orang. Jadi intinya kita kerja nih di kebun orang, nanti hasilnya harus dibagi dua. Ya namanya maruh pasti kan capek banget, seperti kalau kerja di kebun sendiri. Jadi dulu ayahnya Bisma ya bener-bener fokus buat kerja aja, makanya kalau udah di rumah ya udah capek duluan, jadi jarang juga pegang abang Bisma. Tapi memang bener ya teman-teman, yang dibilang kebanyakan anak pertama itu saksi perjuangan orang tuanya itu memang bener banget. Soalnya kita kan baru pertamanya jadi orang tua, butuh belajar, apalagi biasanya pernikahan di awal pertama yang diuji dengan ekonomi, pasti yang paling terasa banget ya anak pertama. Pokoknya teman-teman, kalau cerita proses awal-awal dulu kita hidup di perantauan ini seperti mengorek luka lama yang banyak pahitnya, ya begitulah kira-kira. Lah, malah curhat. Baik, jadi di sini aku ngajakin ayahnya Bisma buat cari sayuran. Nah, ini kita ngelewatin rawa-rawa, ada yang belum tahu ya seperti ini ya teman-teman. Tapi di sini kita sempat kaget barengan, soalnya ini kan udah musim penghujan, yang biasanya kalau musim hujan itu penuh air, lah ini tadi malah kering. Ya keringnya sih nggak kering-kering banget, tadi masih ada airnya cuma sedikit. Jadi ya heran aja musim hujan bisa aja kering seperti itu. Padahal airnya itu digunakan buat mengaliri pipa air yang dipakai masyarakat di desa sebelah sana. Semoga aja nggak sampai kering beneran ya teman-teman. Karena kalau nggak ada air ya susah ya. Nah oke, baik, seperti yang aku bilang tadi, ini kita mau cari sayuran. Itu sayuran labu siam yang dulu sering banget kita kesini. Dan ini udah lama banget kita nggak kesininya teman-teman. Karena untuk sayuran yang kemarin kita masak itu udah dari pedagang sayur lewat. Cuma karena dari hari Natal kemarin sampai tahun baru itu nggak ada tukang sayur lewat. Jadi kita bingung teman-teman mau masak apa. Mau cari di samping rumah juga baru ditanemin ya teman-teman, soalnya habis kita tinggal lama. Jadi banyak sayuran kita tuh yang pada mati, seperti sayur kangkung dan genjer karena terlalu banyak rumputnya. Jadi ya harus dibersihin dulu terus ditanam ulang kembali. Makanya ini untuk sayurannya kita ya harus cari dulu. Nah, ini tadi kita udah sampai sih teman-teman di lokasinya, dan hampir aja balik dengan tangan kosong karena pas kita sampai itu tadi ternyata yang punya nggak ada di rumah. Jadi kita putusin aja buat pulang lagi karena nggak mungkin juga kita main ambil aja, soalnya kita juga belum izin. Tapi pas kita perjalanan pulang tadi itu kita malah ketemu sama Pak D-nya tadi, yaitu yang punya sayurannya. Makanya tadi kita langsung aja bilang kalau mau minta sayurannya. Nah, karena ternyata pohon labu siamnya itu udah nggak ada lama teman-teman. Kita juga nggak tahu ya, yang kirain kita masih ada. Makanya ini tadi kita nggak jadi ngambil labu siamnya karena nggak ada ya teman-teman. Nggak apa-apa, nggak dapat labu siam, dapatnya malah pepaya muda ini. Lumayan ya, alhamdulillah bisa buat sayur cadangan. Dan ini tadi kita juga sempat minta daun jeruk, nggak tahu entah itu daun jeruk jenis apa, pokoknya yaitu yang sering dipakai di sini buat bumbu masak juga. Jadi kita ngambil beberapa daun dan tunasnya yang niatnya nanti kata ayahnya Bisma itu mau disetek di pohon jeruk yang ada di rumah. Karena kalau di rumah itu kita punya jenis pohon jeruk buah teman-teman, jadi nggak enak kalau buat bumbu masak. Nah, kebiasaannya ayah Bisma nih teman-teman, kalau kita cari sayuran itu ada aja ceritanya yang bikin kita sakit tapi tak berdarah. Seperti ini tadi nih, yang sendalnya ayahnya Bisma itu sempat putus, cuma ini masih kita bawa pulang karena katanya masih bisa diperbaiki. Masya Allah banget. Nah, oke, baik teman-teman, cukup sekian kegiatan singkat aku hari ini. Buat kalian terima kasih banyak dan tunggu kegiatan aku yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.